Kembali di Sindo Siang pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi yang menjerat Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Obadjai Ginting. Terbaru, KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan 2 pucuk senjata api dari rumah Topan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat orang dekat Bobi Topan Obadjai Ginting. Terbaru, KPK menggeledah rumah Topan yang merupakan Kadis PU Sumatera Utara. Dari rumah Topan, KPK menyita uang senilai 2,8 miliar dan 2 pucuk senjata api. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Pemirsa, judi online terus merajalela di Indonesia. Pemerintah temukan ada ratusan ribu rekening penerima bantuan sosial yang terafiliasi dengan judol. Usulan kami itu kita memang memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya kita tahu dana yang kita salurkan itu benar-benar dimanfaatkan atau tidak gitu. Hari Sabtu kita masukkan 28 juta rekening keluarga penerima manfaat dari exercise cepatnya PPATK itu ada dideteksi ada 571 ribu penerima bansos yang ditengarai digunakan untuk judol. Massa yang tergabung dalam relawan alumni Universitas Gadjah Mada atau Relagama bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Boulevard kampus setempat. Aksi unjuk rasa ini untuk mempertanyakan keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Massa membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan dan pernyataan sikap. Massa aksi menilai polemik ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya telah menjadi bola liar yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka mendesak Jokowi dengan sukarela dan itikat baik menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik apa adanya. Mereka juga meminta Rektor UGM beserta staf terkait dan Dekan Fakultas Kehutanan untuk memberikan keterangan resmi kepada khalayak secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Pemirsa, Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara kasus ijazah Jokowi hari ini. Pihak terlapor maupun pelapor diundang untuk menghadiri gelar perkara. Permohonan gelar perkara khusus dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Selain TPUA, pakar telematika Roy Suryo serta akademisi UGM yang juga ahli digital forensik Rismon Sianipar hadir dalam gelar perkara. Roy Suryo juga membawa sejumlah bukti analisis berisi data pembanding terkait ijazah Jokowi. Sementara pihak Jokowi diwakilkan kuasa hukumnya yaitu Yakub Hasibuan. Sebelumnya, Bareskrim telah menjadwalkan gelar perkara dilaksanakan 30 Juni lalu. Namun, atas permintaan TPUA, agenda baru dilaksanakan hari ini.
Sama Dr. Rismon nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini penerangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya, ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi, ya pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya yang bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Dan ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih, fotokopi. Kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Rismon dan lain sebagainya. Tapi yang penting, karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, Dian Sandi mengungkap secara elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya, ya kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya, ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai Error Level Analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi. Dan kalau full, jadinya seperti ini. Artinya, kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA, Error Level Analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa. Atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang diunggah adalah digital. Ya, jadi bukan analog. Kemudian, ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah, itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada diprotes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match. Pasti sama. Ada persentasenya, nanti setelah detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja, DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Itu yang berhak untuk mengumpulkan dan menyelidik itu siapa? Kan polisi, kepolisian. Kalau mereka dari awal melapor mau mencoba membawa bukti ya silakan saja. Tapi yang berhak untuk melaksanakan itu, untuk meneliti lebih lanjut dan dengan proses yang legal, contoh ketika ada suatu dokumen, pihak yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen ini dalam tahap penyelidikan itu siapa? Dalam perkap dan peraturan perundangan udah jelas, itu adalah puslapor. Contoh, kalau ada mayat juga, itu siapa? Itu tentu kan rumah sakit, RS Polri mungkin salah satunya yang diperkap. Nah ini kan sudah jelas. Jadi kalau mereka mau mencoba bawa bukti-bukti ya silakan saja. Cuman ini kan semua sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Masa harus bukti versi mereka yang digunakan harus dipaksakan? Kan tidak boleh ada pemaksaan. Polri itu independen dan berintegritas. Sehingga apapun hasil Polri harus kita hormati. Tidak, karena waktu itu sudah pernah kami bawakan juga dan sudah kami berikan untuk dilakukan pemeriksaan forensik ya di Puslapor. Sehingga hari ini juga tidak ada permintaan juga dan tidak ada kewajiban kami juga untuk membawa itu. Bang, Pak Jokowi nggak datang alasannya apa Bang dalam gelar perkara? Memang khusus untuk ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa kepada kami juga untuk menghadiri ini semua. Ya pemirsa, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas tersebut untuk menangani sejumlah permasalahan di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra.
Menurut Yusril, Wapres Gibran akan secara khusus mendapat tugas menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga mengurus permasalahan HAM. Ya, saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres. Ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan juga aktivis HAM. Namun belum ada keterangan resmi dari istana terkait penugasan Wakil Presiden Gibran tersebut.